Benar. Jadi ya kan nggak ya saya cerita itu bagus. Jadi gini, gimana caranya lu bisa bunuh ibaratnya karakter orang di online nih. Ini gue ajarin lu. Gue itu mau dicoba di cancel sama banyak orang berkali-kali tapi nggak pernah bisa di cancel karena nggak ada yang bisa di cancel. Gue memang orang yang seperti ini gitu. Orang yang bisa di cancel yang diambil terbalik. Contohnya dia main misalnya yang dia jual tuh adalah dia orang yang suci dan lain-lain. Dia suka main LC ya itu pasti mati karakternya. Karena fake gitu. Gue mah terang-terangan gue suka goblok-goblokin orang, monyet-monyet orang, anjing-anjing orang, gue begitu semua. Kalau orang bikin salah event di kantor gue, nggak usah kantor gue, mau supir gue, mau ajudan gue salah gue maki langsung. Gitu. Lu kayak gue suruh ambil barang, lu sini lari gitu. Memang begitu anjing hidup. Ya sebenarnya kalau kita ngomong ya kenapa kita ya yang kita sajikan itu diterima oleh orang itu selain karena kita autentik, karena zaman sekarang itu terlalu banyak kepalsuan bro. Jadi ketika kita ngomong apa adanya itu banyak diterima. Orang udah mulai dapat common sense di mana bahwa kayak semua yang dia lihat itu internet itu fake gitu. Betul. Terus kita dua orang yang nyalain kamera dan bicara apa adanya dan ya tanpa difilter. Jadi orang bisa menerima karena itu real dan juga autentik dengan situasi yang ada. Karena saya di titik ini melihat orang itu udah mulai pinter. Orang yang konsumsi konten mungkin waktu pandemi itu dulu bodoh, masih bodoh di rumah dapat ini kan artis sultan flexing gitu kan dan ini itu fake semua gitu kontennya. Terus mereka tuh makin lama mikir kok gini terus punchline-nya gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang nyalain kamera dan ngomong apa adanya, akhirnya mereka mikir bener juga mereka. Dan akhirnya yang semua main gaya lama yaitu udah nggak bisa bertahan lagi. Ya teman-teman lihatlah siapa di 2021 yang pandemi sekarang masih eksis sebagai konten kreator, dikit lah. Betul, karena gini, konsumen menurut gue lebih pintar. Makanya menurut gue kenapa ada shifting juga ke live itu orang lebih suka karena itu real. Karena lu susah, lu nggak bisa salah ngomong di live. Iya, kecuali cuma jualan produk kan. Iya, kecuali lu jualan produk, benar. Tapi yang Bro Kakak bilang itu 100 itu setuju banget gue. Dimana authenticity itu udah jadi apa namanya? Komoditas. Currency ya. Authenticity itu jadi the next currency. Karena ya gue bilang tadi terlalu banyak yang fake, makanya banyak yang nanya kan gimana caranya bikin konten dan lain-lain. Lu bukan gimana caranya, lu make sure lu udah orang sesuatu di industri itu baru lu ngomongin konten gitu. Bukannya terbalik. Bukannya lu bikin konten untuk bikin konten, itu pasti jadinya sampah. Makanya gue benci banget kayak influencer keuangan lu orang-orang miskin anjing semua. Ya di kripto juga sama. Sama miskin lu anjing semua. Gue kayak lihat orang apa influencer gitu kan bacot kanan kiri, terus gue liat dia sekali di mobilnya LCGC kontol, lu ngomong apa? Ya kan? Itu bapak lu kerja sampai mati juga nyari duit, gue juga nggak usah lu bapak lu juga nggak bisa nyari duit kayak gue gitu loh. Jadi nggak usah lah, maksudnya kayak anjing ngemeng kayak ini analisa saham tai lalu naik LCGC. Enggak lah, ya. Semua yang gue tahu yang punya fund market maker semua naik mobilnya bagus gitu, nggak ada yang naik LCGC. Mereka cari comfort iya, tapi Maybach versinya. Nggak ada di dunia ini kayak orang so humble. Buffett aja ngakuin bro. Ya. Kan ditanyakan gue suka banget nih kata-kata dia. Apa sih yang membedakan kekayaan dia sama kita? Dia sih bilang sama. Kalau nonton TV tetap sama, dia bilang. TV-nya tetap sama yang gede itu kan. Ada yang bahal, ada kecil, dia bilang TV-nya sama lah. Nonton football sama TV-nya. Nonton Breaking Bad dia juga suka nonton Breaking Bad tuh sama katanya TV-nya. Tapi yang beda tuh ada beberapa dia bilang. Yang satu dia travel better dibanding orang-orang. Seorang seperti Buffett tuh autentik bro. Dia nggak fake. Dia tunjukin gue tuh naik private jet lu ngantri di itu. Gue lebih enak travelnya dari lu. Dan dia nggak tutup-tutupin bahwa memang hidupnya lebih enak gitu di bagian traveling. Meskipun mungkin nonton sama, mungkin makan pun sama. Gue juga kasih tau nih sama lu semua. Emang mungkin gue sama lu tuh makan gak jauh beda loh. Gue makan sop kaki kambing, gue makan Indomie dari sana. Makannya mungkin gak beda. Tapi gue nggak bohong di sini bahwa gue hemat-hemat naik ekonomi, enggak. Gue nggak bilang seperti itu. Gue nggak mau ngantri 2 jam di bandara kayak lu. Lu aja. Ya lebih lah bro 2 jam kadang ngantri. Iya kadang bisa lebih kan. Siap-siap OTW-nya. Check-in, ya kan? Abis check-in lu masuk mesti nunggu lagi kan yang orang boarding pass itu. Ya boarding pass. Ada yang pernah gitu nggak tuh dari lu masuk ke dalam bro? Setengah hari. Iya bisa setengah hari. Domestik itu setengah hari. Iya. Lu masuk ke dalam terus lu masih belum kalau delay. Belum kalau delay. Iya. Setengah hari bro. Bisa sehari karena ya itu tadi ya panjang prosesnya. Prosesnya panjang. Beda kan. Lu masuk ke Halim terus langsung ambil paling kiri terus tinggal lurus terus naik. Iya. Ya kita nggak akan coba bohongin bahwa kayak kita hidupnya sama semua, makan emang sama. Gua tadi makan Indomie, rokok sama.
gue bisa beli sigar yang mahal, tapi entah kenapa gue emang sukanya ini gitu. Ya, sigar kan lama kan. Coba gue tanya influencer, berani nggak begini buka brand begini? Nggak bisa, karena dia dikomplain brand yang lain. Bahkan ada kemarin bro, gue pernah podcast sama orang, gila ada air putih kan, gue bawa dari luar kan, bro, taruh di bawah, anjing lu bayar sini gue yang nggak dibayar lu, sell out kan, lu jual harga diri lu buat brand gitu kan. Itu kenapa konten gak ada yang otentik? Karena mereka punya guideline. Gue kasih tahu ya, semua content creator yang punya brand, yang punya endorse itu punya guideline tertentu bro. Ada hal-hal yang lu nggak boleh omongin. Kalau kita nggak ada. Gue ngomong semua emang bener-bener apa yang gue mau dari hati gue. Ya. Nah, mereka ada guideline-nya. Oh jangan begini ya, nanti gue cabut ya brandnya ya. Itu dia. Jadi jawabannya adalah gimana cara bikin konten yang bagus, atau pertanyaan lu tadi, jadi storyteller yang bagus. Enggak, lu nggak perlu jadi storyteller yang bagus. Lu perlu jadi orang yang berhasil di bidangnya dan nyalain kamera. That's it. Iya. Iya, nggak perlu jadi storyteller, just need to tell the story kan. Oke, nanti ya. gua kasih dulu buktinya ya, contoh ya. Kita ntar sekali-kali di show ini kan gua bisa bawa kita bawa bintang tamu yang lain ya. Ya. Mungkin gua bawa partner gua nanti misalnya Bro Ivan gitu kan. Lu coba deh tanya dia kayak tentang gimana cara running nightclub atau F&B atau lifestyle. Dia pasti bisa ngemeng tuh dari A sampai Z. Padahal dia nggak pernah punya channel YouTube, ya nggak pernah bahas di Instagram Reels, nggak pernah bikin konten. Tapi pasti lu akan bilang storytellingnya bagus. Karena itu bukan storytelling bro. Ya, itu kehidupannya asli. Itu kan? kehidupannya asli gitu. Jadi just be real aja, jangan fake gitu. Itu story yang real ya. Iya, jangan lu mau nyari duit dari endorse karena lu mau dicap jadi influencer keuangan, lu mati ke laut aja. Ya.